Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Fun Study Channel. Hari ini kita akan membahas tentang menyatakan deret dalam notasi sigma. Jika pada sebelumnya kita disajikan suatu notasi sigma, kemudian kita jabarkan dalam bentuk deret. Nah, sekarang kebalikannya. Diketahui suatu deret, kemudian kita diminta untuk menentukan bagaimana rumus notasi sigmanya. Untuk melanjutkan menyelesaikan soal bagaimana cara menyatakan deret dalam notasi sigma, kita harus ingat dulu bahwa dalam matematika itu ada dua jenis deret. Yang pertama ada namanya deret aritmatika. Nah, deret aritmatika ini adalah deret yang memiliki beda yang tetap. Memiliki beda yang tetap. Nah, beda itu nanti dia menggunakan operasi penjumlahan atau pengurangan. Ini kalau tidak penjumlahan ya pengurangan. Jadi setiap sukunya nanti selalu ditambahkan atau selalu dikurangkan dengan suatu bilangan yang tetap. Nah, di deret aritmatika ada rumus UN sama dengan A tambah N dikurangi 1 kali B. Ini adalah rumus dari suku ke N suatu deret aritmatika. Nah, untuk keterangannya saya tulis di sini. Keterangan UN itu rumus suku ke N. Rumus suku ke N. A adalah suku pertama. Kemudian B itu beda. Nah, beda yang disebut tadi di awal ya. Dia penjumlahan, operasinya penjumlahan atau pengurangan. Sedangkan deret yang kedua adalah deret geometri. Deret geometri adalah deret yang memiliki, kalau di aritmatika tadi memiliki beda, kalau di geometri memiliki rasio yang tetap. Nah, kalau beda menggunakan operasi penjumlahan pengurangan, sedangkan di sini rasio itu menggunakan operasi kalau tidak perkalian ya menggunakan pembagian. Kemudian rumus UN dari deret geometri adalah A kali R pangkat N dikurangi 1 atau disingkat dengan ARNI. Ya, jadi deret geometri UN-nya itu kita baca dengan ARNI, sedangkan pada aritmatika UN-nya kita baca dengan ANIP. Nah, siapa ini ARNI? Oke, kita uraikan keterangannya satu persatu. Dengan UN sama, yaitu rumus suku ke N. A juga sama, yaitu sebagai suku pertama. Dan R adalah rasio. Nah, ini adalah perbedaan antara deret aritmatika dan deret geometri. Contoh, di sini saya punya suatu deret 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9. Kira-kira deret apa ya ini? Perhatikan tiap sukunya. Dari 1 ke 3 itu ditambah suatu bilangan, dikurangi suatu bilangan, dikali atau dibagi. 1 ke 3 yaitu ditambah dengan 2. Kalau 3 ke 5, dia juga ditambah dengan 2. 5 ke 7 juga ditambah 2, dan 7 ke 9 juga ditambah dengan 2. Oh, ternyata dia ditambahkan dengan bilangan yang sama atau tidak? Iya, dengan bilangan yang sama atau bilangan yang tetap, yaitu setiap sukunya ditambahkan dengan 2. Suku 1 ditambah 2 dapat 3, yaitu suku kedua. Suku kedua 3 ditambah 2 dapat suku ketiga, yaitu 5.
Sedangkan suku keempat 7 diperoleh dari suku ketiga atau 5 ditambah 2. Dan suku kelimanya 9 diperoleh dari suku keempat atau 7 ditambah dengan 2. Karena ini memiliki beda, kenapa disebut beda? Karena ini operasinya menggunakan penjumlahan, maka ini disebut dengan deret aritmatika. Nah, deret aritmatika siapa ya A-nya? A tadi siapa? Suku pertama. Suku pertamanya adalah 1. Kalau B atau bedanya tiap sukunya tadi dijumlahkan dengan siapa? Dijumlahkan dengan 2 atau positif 2. Maka B-nya sini kita tulis dengan 2. Nah, sekarang deret berikutnya. Jika ada 2 tambah 6 tambah 18 tambah 54. Kira-kira ini deret yang mana ya? Aritmatika atau geometri? Dari 2 ke 6 itu ditambah, dikali, dikurangi atau dibagi suatu bilangan. Kita tahu bahwa 2 ditambah 4 itu hasilnya 6. Tapi apakah 6 ke 18 itu dari 6 tambah 4? Kan bukan ya, berarti tidak bisa kalau kita ambil setiap suku ditambah 4. Sekarang kalau beralih ke perkalian, 2 dikalikan berapa yang hasilnya 6? Yaitu 2 kita kalikan dengan 3. Nah, kalau begitu apakah 18 juga diperoleh dari 6 kali 3? Iya, 6 kali 3 hasilnya adalah 18. Oke, bisa. Sekarang yang ini. 18 ke 54. 18 kali berapa yang hasilnya 54? Ternyata 18 kali 3. Nah, ternyata di sini menggunakan perkalian. Kalau perkalian namanya rasio. Apakah rasionya tetap? Iya, rasionya selalu 3. Maka deret ini kita sebut sebagai deret geometri. Karena ini memiliki rasio yang tetap. Kalau deret geometri, siapa ya A-nya? A adalah suku pertama. Suku pertamanya 2. Kemudian kalau geometri R rasio. Rasionya berapa ini? Rasionya adalah 3. Nah, di sini kita mengingat apa itu deret aritmatika dan deret geometri. Setelah tadi kalian mengetahui ada deret aritmatika dan ada deret geometri, sekarang kita akan langsung masuk ke contoh soal yang pertama. Nyatakan deret di sini disediakan ada 5 tambah 8 tambah 11 tambah 14 tambah 17. Deret itu nyatakan ke notasi sigma. Untuk menyelesaikan soal ini ada 3 langkah yang harus kalian kerjakan. Dengan langkah pertama yaitu tentukan jenis deret. Nah, kita harus tahu deretnya aritmatika atau geometri ya. Oke, kita lihat di soalnya. 5 ke 8 itu diapakan ya? Oh, ditambah 3. Kalau 8 ke 11, apakah tambah 3? Ya, 8 tambah 3 hasilnya 11. 11 tambah 14 juga ditambah 3. 14 ditambah 17 juga ditambah 3. Wah, ternyata ini setiap sukunya ditambah. Kalau ditambah namanya adalah beda, ya kan? Deret yang memiliki beda yang tetap ada deret aritmatika. Selanjutnya, kalau kita sudah mengetahui itu deret aritmatika atau geometri, yang kedua, langkah yang kedua adalah tentukan rumus suku ke N atau tentukan rumus dari UN. Tadi deret aritmatika, rumus UN-nya apa? UN dari deret aritmatika adalah UN sama dengan ANIP, yaitu A ditambah N dikurangi 1
kali B. A tadi suku pertama, B adalah beda. Sama dengan A suku pertamanya, suku yang paling awal, yaitu 5 ditambah N dikurangi 1 kali beda tiap suku ini tadi. Bedanya berapa? Bedanya adalah positif 3, atau bisa kita tulis hanya dengan 3. Sama dengan 5 ditambah, itu dalam kurung kita uraikan satu persatu, N kali 3 hasilnya adalah 3N. Kemudian negatif 1 kali 3 hasilnya adalah negatif 3. Kemudian kita operasikan ini. 3N punya variabel N ya, kita cari ada nggak yang sama-sama punya variabel? Oh, nggak ada, berarti di sini sendiri ya, 3N, nggak dioperasikan dengan siapa-siapa. 5 sama negatif 3 ini kan dia sama ya, sama-sama konstanta atau nggak punya variabel, maka dioperasikan. 5 dikurangi 3 hasilnya adalah positif 2. Nah, ini adalah rumus dari UN. Oke, setelah kita menemukan rumus UN, lanjut ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah menentukan atau tentukan batas bawah dan batas atas. Nah, kita tentukan batas bawah dan batas atasnya. Kita tentukan batas bawahnya dulu, atau saya singkat BB, batas bawah atau BB. Nah, untuk menentukan batas bawah, kita menyamadengankan atau kita membuat persamaan antara UN dengan suku yang pertama. Dengan suku yang pertama dari deret ini. Batas bawah kita buat persamaan dari UN, kita tulis UN-nya ini yaitu 3N tambah 2. Nah, ini kita sama dengankan dengan suku pertama pada deret ini. Suku pertamanya adalah 5, maka ini kita tulis dengan 5. Ingat ya, batas bawah itu kita sama dengankan UN dengan suku pertama, di mana suku pertama dari deret ini adalah 5. Nah, yang akan kita cari nanti nilai N-nya. Di sini kita sisakan 3N, maka 2 harus pindah ke sebelah kiri ya. Ke sebelah kanan. Maka ini ada 5, 2 awalnya di kiri, positif, pindah ke kanan menjadi negatif 2. Kemudian sini 3N sama dengan 5 dikurangi 2, yaitu 3N sama dengan 3. 3-nya ini pindah, karena 3 sama N dikalikan, pindah menjadi pembagian. 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1, sehingga ditemukan BB atau batas bawahnya adalah 1. Sekarang kita tentukan nilai dari batas atas atau BA. Kalau tadi batas bawah itu antara UN dengan suku pertama, kalau di batas atas itu UN dengan suku yang terakhir pada deret. UN-nya adalah 3N tambah 2, kita sama dengankan dengan suku terakhir pada deret. Suku terakhirnya adalah 17. Nah, sama yang akan kita cari adalah nilai N-nya. Sini 3N sama dengan 2-nya pindah ke kanan ya. 17 positif pindah menjadi negatif 2. 3N sama dengan 17, kita kurangkan dengan 2, 15, nilai N sama dengan 15, 3 pindah menjadi pembagian. 15 dibagi 3 nilainya adalah 5. Oke, jadi ditemukan batas bawahnya yaitu 1, ya kan? Batas bawahnya 1, batas atasnya yaitu 5. Kalau sudah menemukan batas bawah, batas atas, langkah yang terakhir ya, tadi saya bilang 3, tambah 1 langkah lagi yaitu menulis dalam notasi
sigma. Nah, kita tuliskan dalam notasi sigma. Di sini deretnya 5 ditambah 8 ditambah 11 ditambah 14 tambah 17 sama dengan sigma. Kalau sigma itu kan punya batas bawah sama batas atas ya. Batas bawahnya siapa ini? N sama dengan 1, batas atasnya N sama dengan 5. Nah, di sini kita isi dengan UN. UN-nya yang kita temukan adalah 3N tambah 2. Jadi, deret 5 tambah 8 tambah 11 tambah 14 tambah 17 bisa dinyatakan dalam sigma 3N tambah 2 dengan batas bawahnya 1 sampai 5. Bagaimana? Mudah bukan? Begitu ya cara menentukan deret dalam notasi sigma.